Perkenalkan, nama saya Dian Angelina Teacher, Prodi Informatika, NIM 1953074. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas Komjarkom saya tentang teknologi seluler 2G TDMA. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang jaringan seluler. Jaringan seluler adalah suatu teknologi yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data dalam bentuk paket data yang berkaitan dengan email, data gambar, dan penelusuran internet. Prinsip jaringan seluler, teknologi yang dipakai pada mobile phone dan jaringan nirkabel menggantikan sistem transmitter atau receiver dengan kebutuhan daya tinggi. Sistem umum akan mendukung sekitar 25 kanal dengan jari-jari efektif sekitar 80 km. Cara meningkatkan kapasitas tersebut adalah menggunakan sistem berdaya rendah dengan jari-jari lebih pendek dan menggunakan banyak transmitter atau receiver. Pengertian 2G adalah singkatan dari teknologi generasi kedua telepon seluler. Teknologi seluler ini hadir menggantikan teknologi seluler pertama, 1G yang menggunakan sistem analog seperti AMPS. 2G merupakan jaringan telekomunikasi seluler yang diluncurkan secara komersial pada jaringan GSM standar di Finlandia oleh Radiolinja, sekarang bagian dari Elisa, pada tahun 1991. Berbeda dengan 1G, 2G menggunakan sistem digital. Selain melayani komunikasi suara, 2G juga dapat melayani komunikasi teks yakni SMS. Jaringan 2G juga disebut sebagai teknologi 275 Giga, diperkenalkan pertama kali oleh Cingular, sekarang AT dan T, Amerika Serikat pada tahun 2003. Jaringan 2G pada idealnya memiliki kecepatan mencapai 236 kbps. Berikut kelebihan teknologi 2G. Yang pertama, dengan 2G, operator seluler dapat memberikan layanan komunikasi data dengan kecepatan lebih tinggi dibanding GPRS atau General Packet Radio Service, di mana GPRS hanya mampu melakukan pengiriman data dengan kecepatan sekitar 25 kbps. Yang kedua, begitu juga bila dibandingkan platform lain. Kemampuan 2G mencapai 3-4 kali kecepatan akses jalur kabel telepon, biasanya sekitar 30-40 kbps, dan hampir 2 kali lipat kecepatan CDMA 2001 kali yang hanya sekitar 70-80 kbps. Yang ketiga, layanan berbasis teknologi 2G berkemampuan memberikan berbagai aplikasi layanan generasi ketiga, yakni high quality audio streaming, video streaming, online gaming, high speed download, high speed network connection, push to talk, dan lain-lain. Yang keempat, sejak pengetahuan tahun 2000, platform teknologi internasional GERAN atau GSM EDGE Radio Access Network telah mengadopsi seluruh spesifikasi 3 Third Generation Project Partnership. Hal ini menjadikan teknologi 2G masuk ke dalam kelompok teknologi yang memenuhi kualifikasi generasi ketiga UMTS 3G. Beberapa teknologi yang sudah digunakan di generasi kedua ini yaitu GSM atau Global System for Mobile Communication, CDMA atau Code Division Multiple Access. Yang ketiga, HSCSD atau High Speed Circuit Switch Data Technology. Yang keempat, teknologi GSM di sini sudah mengkomunikasikan antara teknik TDMA dan VDMA.
Beberapa teknik yang digunakan untuk komunikasi jaringan wireless seluler adalah sebagai berikut. VDMA atau Frequency Division Multiplate Access membagi slot frekuensi menjadi kanal-kanal kecil bandwidth-nya sama yang kemudian digunakan secara individual oleh user. Setiap user yang satu dengan lainnya menggunakan kanal frekuensi yang berbeda sehingga tidak terjadi saling interferensi. TDMA atau Time Division Multitape Access kanal frekuensi tidak secara permanen didedikasikan kepada mobile user secara individual, tetapi frekuensi tersebut digunakan secara bersama-sama dengan user lain hanya dengan waktu yang berbeda. Perbedaan waktu tersebut dibagi menjadi bagian-bagian yang dinamakan TDMA time slot yang kemudian akan diberikan secara individual kepada mobile user. TDMA atau Time Division Multiplate Access. TDMA adalah teknologi yang digunakan dalam komunikasi telepon seluler digital yang membagi setiap saluran seluler menjadi 3 slot waktu untuk meningkatkan jumlah data yang dapat dibawa. TDMA digunakan oleh layanan ponsel digital Global System for Mobile Communication atau GSM dan personal digital seluler atau PDC. Frekuensi TDMA GSM awalnya dirancang pada rentangan 900 MHz, tersedia pada rentang 80 MHz, 1800 MHz, dan 1900 MHz. Dipisahkan frekuensi uplink dan downlink. Salah satu contoh saluran pada pita frekuensi 1800 MHz di mana operator RF memiliki ruang setiap 200 MHz, 1710 MHz, 1880 MHz, 1805 MHz, 1755 MHz, uplink frequency, downlink frequency, uplink and downlink frequency separated by 95 MHz. Spesifikasi TDMA GSM. Yang pertama, jumlah time slot atau user per kanal yaitu 8. Yang kedua, maksimum cell radius yaitu 35 km. Yang ketiga, frekuensi daerah sekitar 900 MHz. Yang keempat, kecepatan kendaraan maksimum yaitu 250 km per jam. Yang kelima, penundaan pengkodean maksimum approx 20 ms. Yang keenam, keterlambatan penyebaran maksimum 10 mikrosekon. 7. Bandwidth tidak melebihi 200 kHz atau 25 kHz per channel. Prinsip kerja TDMA. Pada metode TDMA, tiap pengguna akan menggunakan seluruh spektrum frekuensi tertentu yang disediakan, tetapi dalam waktu yang singkat yang disebut slot waktu atau time slot. Tiap pengguna mendapatkan sebuah slot waktu yang berulang secara periodis dan hanya diizinkan untuk mengirim informasi pada slot waktu tertentu. Antar slot waktu diberikan jeda waktu atau guard time untuk menghindari interference antar pengguna. Jika slot waktu dalam frekuensi yang diberikan dengan sedangkan digunakan semua, maka pengguna harus diberikan slot waktu dengan frekuensi yang berbeda. Kelebihan dan kekurangan TDMA. Keunggulan dari TDMA selain meningkatkan efisien hubungan dibandingkan dengan teknologi seluler lain, yaitu antara lain dapat dengan mudah disesuaikan dengan transmisi data serta komunikasi suara, tidak seperti teknik spread spectrum yang dapat mengalami gangguan di antara para pengguna yang semuanya berada pada pita frekuensi yang sama dan berhubungan pada saat yang sama. Teknologi TDMA memisahkan pengguna dalam waktu agar tidak mengalami gangguan dari hubungan simultan lainnya. TDMA menyediakan daya hidup baterai yang lama. Biaya penggunaan TDMA sangat efektif untuk mengubah teknologi arus sistem analog ke digital. Kekurangan TDMA. Penggunaan dari celah waktu yang sudah ditetapkan membuat sulit untuk
mengendalikan panggilan ke kolom berikutnya, menambah kemungkinan dari sebuah panggilan akan terputus ketika panggilan tersebut bergerak di antara kolom-kolom. TDMA merupakan pokok dari penggabungan bagian-bagian distorsi yang berdampak ketika potongan dari perbincangan melompat mengelilingi bangunan dan kesulitan lainnya seperti sikap pada saat berbincang sampai pada telepon dari urutan. Baik teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi orang yang menontonnya. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, and share. Terima kasih.